wabarakatuh. Selamat malam ya. Minggu lalu kita tidak ada kelas. Saya kemana itu ya? Oh, saya ke Jogja kayaknya ya. Ziarah, biasalah ya. Tradisional nih, banyak ziarah. Ya, tidak lupa dengan sejarah ya. Karena kalau lupa sejarah, biasanya gampang patah ya. Gampang patah. Oke, kita lanjutkan ya obrolannya. Saya anggap saja ini obrolan, meskipun sambil sambil baca buku ya. Kita lanjutin obrolannya, masih di seputar level 540 ya. Masih di seputar 540. Jadi di level-level spiritual itu tidak akan dimengerti oleh banyak orang. Atau mungkin tidak akan dikenali ya. Bukan hanya tidak akan dimengerti, tapi juga mungkin tidak dikenal. Seperti itu. Jadi bisa-bisa dianggap nih meresahkan ya. Ini kok nggak mau sekolah gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini langsung dia bandingkan ya di 540 atau di 575 levelnya para ya ini guru-guru spiritual ya. Tidak seperti ketenangan yang kembali muncul di level 600. Secara subjektif, keadaan ekstase adalah energi yang sangat tinggi dan kapasitas yang tak kenal lelah. Ya, jadi ini dengan ditenagai energi spiritual itu kita nggak mudah lelah ya. Kita nggak mudah lelah. Istirahatnya sebentar, fresh lagi dia. Ya karena ada energi spiritual yang besar yang mengalir di dalam sistem jiwa ya, dalam sistem psikisnya, lalu kemudian itu menguatkan tubuhnya. Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa LOC seseorang ini adalah menunjukkan kekuatan energi ilahiyah ya, energi ilahiyah atau energi spiritual, energi ilahiyah atau energi spiritual yang mengalir atau yang diperagakan ya, yang diperagakan dalam jejaring kehidupannya gitu, jejaring kehidupan. Nah, seperti inilah ya. Ya tadi pagi kita sudah bahas. Bang, screen-nya nggak muncul, Bang. Belum muncul ya. Oke. Siap. Kita munculkan. Oke. Jadi LOC itu energi ilahiyah ya. LOC itu energi ilahiyah yang yang diperagakan, yang mengalir dalam jejaring. Ini jejaring ini. Jejaring hidup masing-masing. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran spiritual ini yang belajar ya syukur, nggak belajar ya sudah gitu. Toh masing-masing kok yang rasain, nggak akan ketukar itu. Ya kan? Karena pada akhirnya LOC masing-masing itu mengalir ke dalam jejaring hidupnya masing-masing. Jadi nggak masalah. Mau belajar oke gitu ya. Nggak masalah.
Dan nggak usah takut apapun dalam mempelajari spiritualitas. Karena dalam spiritualitas itu terbedakan mana kepalsuan, mana kebenaran. Jadi dia non doktrinasi gitu ya. Non doktrinasi. Seperti itu. Walaupun misalnya kalau teman-teman lihat ya, ikut di apa namanya? Ikut di IG saya itu kan banyak nulis kesadaran la ilaha illallah, itu bukan doktrinasi. Itu bukan doktrinasi. Itu kalau bahasanya Hawking itu la ilaha illallah itu presence of God, kehadiran keilahian di dalam kehidupan. Sama aja itu istilahnya. Ya kan, sama aja. Jadi enggak, dan itu bukan teologi, bukan ideologi ya. Itu adalah level kesadaran. Mau istilahnya apa aja itu yang penting itu kita mengerti lah ya. Jadi enggak ada doktrin-doktrin itu enggak ada. Kalau doktrin ya jadinya bukan kesadaran. Seperti itu. Hanya apa namanya? Orang kadang-kadang kan sudah ada stereotip. Sudah ada stigma. Oh, kalau bahasa India ini pasti Hindu ini atau Buddha. Oh, kalau bahasa Arab ini pasti Islam gitu ya. Akhirnya pas nonton sepak bola Piala Dunia Arab versus Argentina, komentator bola yang nonton amin, amin, amin. Dikira baca doa, padahal jadi komentator bola gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggris itu pasti Amerika liberal, pasti macam-macam. Itu stereotip yang ini ya. Aduh, yang tidak sehat. Ya. Jadi dan itu ada hal semacam itu saya kira dalam kesadaran masyarakat kita. Kalau sang sekerta berarti kejawen gitu kan. Nah, kayak gitu itu enggak usah dipakai lagi budaya semacam itu ya. Kita hargai apa namanya, kita selami gitu ya. Kita selami seluruh keanekaragaman kekayaan kemanusiaan kita ya, tanpa kita merasa takut di depan gitu. Istilah orang Jawa harus dijajal dulu. Courage. Courage. Saya aja ya baca Injil ya. Sebagai ya ada cahaya ilahi di sana ya kita paham. Oh ini terbedakan kok itu. Kalau kita berkesadaran terbedakan antara kepalsuan dan kebenaran. Nggak usah takut. Kita terlalu banyak takut-takutin ya. Terlalu banyak takut-takutin sehingga nggak maju-maju. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Keindahan penciptaan apa? Keindahan kreasi itu sangat menawan. Ya, sangat menawan. Dan keilahian serta kemampuan yang melekat di seluruh proses kreasi memancar dengan intensitas yang cemerlang. Ya. Jadi dia memancar. Jadi kalau teman-teman LOC-nya atau katakan 400, ini kan membawa cahaya keilahian kan. Berapapun LOC-nya, itu selalu membawa cahaya keilahian. Hanya saja ada yang cukup untuk hidup, ada yang enggak. Ya kan? Seperti itu. Tadi itu saya intipin sedikit ya. Saya intipin sedikit. Ini modul untuk MTLOC besok yang sudah ikut bisa resit, yang belum ikut segera daftar ke Mas Camim ya. Saya intipin dikit modulnya itu untuk menunjukkan bahwa LOC itu sebenarnya besarnya energi keilahian yang ada gitu ya. Nah ini nih. Jadi dari sini awalnya nih kan. Nah kita oret-oret dulu ya, pakai pensil yang tajam. Nah
LOC itu kan dari sini nih. Dari LOC ini nanti itu pandangan kehidupannya dari LOC sini dia. Nanti itu kemudian membentuk dunia internal sampai dunia eksternal. Ya kan, tipologinya gini. Nanti dibahas setelah tuntas besok ini, hanya diintip-intipin aja gitu ya. Diintip-intipin. Jadi LOC itu sebenarnya itu adalah God view kita. Energi spiritual yang kita pancarkan di dalam seluruh jejaring kehidupan, mulai dari life sampai world. Nah, gitu loh maksudnya tuh. Nah, kalau 20 ya berarti energinya 10 pangkat 20. Energinya cukup untuk minum obat 16 butir ini. Mau bunuh diri energinya. Kalau 500, wah cukup ini untuk mengcounterbalancing banyak kenegatifan di dalam masyarakat. Cakra jantungnya terbuka dia. Ya kan? Cakra jantungnya terbuka. Kehadirannya menenangkan. Menenangkan. Nah, ini ya. Apa namanya ini? Ya, cuplikan dikit. Kita pergi lagi ke hilangkan. Nah. Kita kembali menghilang kita. Oke. Ya. Jadi dikit-dikit lah di apa namanya? Icip-icip gitu kan ya. Icip model. Model itu penting karena memberi kategori, memberi klasifikasi, dengan begitu memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Nah, ini yang ku maksud gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada kategori itu bagaimana ini? Ya kan? Oke, jadi kita harus perbanyak kategori. Yang belum MTLOC, yang sudah langsung daftar macam ini, bakal seru ini pokoknya. Bakal seru. Kayak itu. Jadi LOC itu terkait dengan kapasitas, kualitas energi ilahiyah yang kita pancarkan ke dalam jejaring kehidupan kita. Nah, itu poinnya. Itu poinnya. Itulah kemudian kita merasa, aku kok bodoh terus ya. Itu pasti LOC-nya nggak sampai 500 itu. Kalau merasa bodoh terus, nggak cukup. Jadi ngolah datanya itu kalau ibaratkan pencernaan, itu hanya di mulut, nggak sampai di usus, pencernaan makanan. Jadi nggak bisa banyak yang ya kan, nggak bisa banyak yang diambil. Gimana? Pas makan dicerna di mulut, ya kan? Ya lama makannya, basi semua makanan. Coba kalau dicerna di usus, udah jauh LOC-nya kan? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang LOC itu adalah energi kreatif yang bersifat ilahiyah, yang mengorganisir seluruh potensi dalam kehidupan masing-masing. Nah, itu kata kuncinya ya. Kita tulis dulu. Kita tulis dulu ya, biar semangat ini kita belajar nih ya. Mana nih ya, kita tulis dulu dia. Ribut. LOC berarti kualitas atau kapasitas ya. Kapasitas atau kualitas. Jangan di atau, kapasitas kualitas saja ya. Jangan. Kapasitas kualitas energi ilahiyah ya. Yang mengalir, mengorganisir. Jadi nggak ngalir kosong, dia mengalir dan mengorganisir. Nah, mengorganisir seluruh potensi dalam kehidupan. Kalau sudah diorganisir, nanti dia aktual. Tolong ditulis. Nah, kenapa ya aku nggak bisa bayar utang lu? LOC diperiksa gitu ya. Dia akan mengorganisir seluruh potensi itu kan, seluruh potensi.
Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi dan kekuatannya itu dialami secara subjektif. Nah, kekuatannya dialami secara subjektif. Jadi dan bisa dirasakan oleh orang lain, tapi ngerasain doang gitu. Kayak misalnya mobil Alphard lewat gitu ya, atau Lamborghini lewat, kita dapat anginnya doang gitu kan. Kita dapat anginnya doang. Itu Lamborghini lewat deh. Halus, terasa dia. Jadi kekuatan ini nih dialami secara subjektif ya. Jadi kalau temannya nggak mau belajar naikin kesadarannya, biarin aja gitu kan. Itu ya masing-masing subjektif. Maka energi dan kekuatan kinerja motorik menjadi tiada habisnya gitu. Karena dia kecipratan cahaya ilahi yang murni. Kan cahaya ilahi ini kan ada yang dibungkus di kacang hijau, ada yang dibungkus di kacang macam-macam lah di seluruh kehidupan kan. Ada yang dibungkus di Milo. Tapi itu kan kita harus olah lagi. Tapi kalau dari kesadaran itu langsung nggak perlu diolah gitu, murni dia. Murni. Dia murni. Kalau kita ada energi ilahi, kita lihat di mangga, kita harus kupas dulu itu. Baru kita bisa dapat. Lalu dicerna oleh tubuh kita untuk mengeluarkan energi ilahianya gitu kan. Nah, seperti itu. Tidak ada kelelahan. Nah, lumayan ini ya. Orang juga tidak perlu berhenti untuk makan atau bahkan melakukan fungsi-fungsi fisiologi dasar gitu ya. Sebaliknya misalnya, orang bisa berdansa tanpa henti selama berjam-jam tanpa makan, beristirahat atau memulihkan diri. Intinya dia punya energi yang banyak dari sumber yang tak terbatas, yaitu level kesadarannya sendiri. Seperti itu. Nah, tanpa melalui kalibrasi kesadaran, dunia tidak akan pernah tahu apakah energi yang dipancarkan jiwa itu bersifat patologi. Ya kan orang kan kalibrasi itu kalau saya 200 aku udah kurang gitu ya. Apa-apa 75 ini. Banyak teman-temanku sudah saya kalahin. Iya, 75 tapi gitu ya. Jadi sifat patologis terhadap kehidupan gitu ya. Artinya tidak support untuk hidup itu harus ngalahkan orang lain, kan enggak support gitu ya. Dia enggak bisa menumbuhkan membangun kehidupan yang lebih luas gitu. Dia hanya mau sendiri gitu ya. Seperti itu. Hawking menawarkan kalibrasi untuk membedakan mana energi spiritual yang murni, mana penyakit. Ya, patologis. Sini yang harus kita perhatikan ya. Itu pencerahan. Yang patologis itu delusi religius. Nah, hati-hati ya. Delusi religius. Mentang-mentang jenggotnya udah panjang, ini jaminan surga ini. Ini 1 lembar jenggot, ini ada bidadari bergantung 5. Itu delusi ya. Nih ya, ini kemudian devosi ya. Kemudian hyper religiosity, ini juga hati-hati ya. Hati-hati. Ya intinya
harus dikalibrasi lah ya. Hawking menyarankan tuh harus dikalibrasi mana yang patologis, mana yang murni ya, mana yang murni. Seperti itu. Sama ini misalnya ya, non-attachment, acceptance. Kalau patologis itu kepasifan jiwa ya. Ya pasif. Nah, ini ada genuine spiritual leader, yang satu spiritual politician gitu. Nah, ya kan? Yang satunya ngajar, yang satunya ngontrol. Hati-hati itu apa? Perbedaan antara yang murni dengan yang patologis. Oke. Kita lanjut lagi ya. Walaupun keadaan estase diakui dalam komunitas spiritual yang maju gitu ya, advance, dan pengalaman subjektif dijabarkan oleh mistiskus terkenal seperti Ramakrishna, banyak lah ya. Kalau di Islam Ibnu Arabi, Rumi, kalau di Kristen itu ada siapa ya? Santa Villa gitu ya. Banyak. Jadi keadaan spiritual ini dia tidak dibatasi oleh ideologi manapun. Kayak yang saya tulis kemarin di di IG saya, bahwa rasa pengalaman akan kesadaran la ilaha illallah itu, kesadaran akan hadirnya keilahian maksudnya itu rasanya sama pada semua umur, pada semua budaya, pada semua lokalitas apapun, sama dia. Ya kan? Rasa keilahiannya itu sama. Sama. Nggak mungkin beda. Gitu. Nggak mungkin beda. Ya seperti itu. Kayaknya itu dulu ya malam ini, sebelum kita pindah ke pertemuan berikutnya ya, ke spiritual fenomena ya. Fenomena spiritual ya. Ini kalau kita masuk sekarang ini kemudian dia bisa panjang. Oke ya teman-teman, itu dulu. Intinya ini tetap ya tetap kita progresif ya. Kemudian ini harus diperhatikan ya, mana tarikan, mana peragaan authentic spiritual state, mana yang pathological state. Saya kira itu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih, Bang. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.